Apa benar ini dengan layanan konseling merokok di Puskesmas Mitra Keluarga? Iya, benar sekali. Oh iya Bu, ini saya Ragil Putradianto dari kampus Pelita Harapan yang kemarin Ibu penyuluhan di kampus saya. Katanya kalau saya ada konseling dan teman-teman saya mau konseling bisa hubungin ke nomor Ibu ya? Iya, benar sekali. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Bu, saya mau konseling tentang merokok. Ibu bisanya kapan ya Bu? Boleh langsung aja datang ya ke puskesmas. Saya tunggu di ruang kantor. Saya segera ke sana ya Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk. Makasih ya Bu. Iya. Oh ini ya, ada lagi yang tadi nelfon saya katanya mau konseling, bener nggak? Iya Bu, benar sekali Bu yang Oh, janjian sama Ibu tadi. Oke, sebelumnya perkenalkan diri lagi ya, saya Nadal Fadria yang biasa jadi petugas konselor di Puskesmas Mitra Sehat. Nah, saya juga sering keliling di berbagai sekolah maupun kampus, yang mana salah satunya kemarin saya ke kampusnya ada lagi buat ngasih penyuluhan tentang merokok. Iya Bu, benar Bu. Saya kemarin mendengarkan materi-materi Ibu tentang penyuluhan merokok dan saya agak sedikit tertarik Bu. Wah gitu ya, terima kasih ada lagi ya telah meluangkan waktunya buat ikut sesi konseling sama saya secara langsung. Nah sebelumnya ada lagi, kalau mau sesi konseling di sini nggak perlu risau, nggak perlu takut. Ada lagi bisa menceritakan segalanya tanpa perlu ditutup-tutupi, karena pada dasarnya di sini ada lagi itu bakalan terjamin kerahasiaannya, nah gitu. Baik Bu, alhamdulillah kalau kayak gini caranya aku jadi lega deh Bu. Nah, iya. Nah, sebelumnya aku mau tanya, nama Ade Ragil siapa nama panjangnya? Nama aku Ragil Putradianto Bu. Oh, Ragil Putra Yuryanto. Umurnya berapa? Umurnya 21 Bu. Oke, 21 tahun ya Ragil. Jadi gimana, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, sekitar 2 bulan yang lalu aku ada penyakit. Nah, penyakitnya itu gangguan pernapasan. Nah, aku ke dokter. Nah, diagnosa kata dokter gara-gara paru-parunya tuh kena Bu. Nah, terus aku kan berobat ya habis itu. Terus setelah aku udah mulai membaik, nah aku mencoba untuk merokok lagi. Nah, dari situ aku merokok karena ketergantungan tuh. Kayak abis makan ngerokok, abis main juga ngerokok, terus bangun tidur juga ngerokok. Jadi gitu deh Bu kurang lebihnya. Oh, berarti Ade Ragil ini merupakan salah satu perokok aktif ya, karena Ade Ragil ini merokok di berbagai kegiatan, baik itu makan, habis berkegiatan apapun Ade Ragil ini selalu merokok gitu ya. Iya Bu, kurang lebih kayak gitu Bu. Emangnya Ade Ragil mulai merokok dari umur berapa? Aku mulai merokok dari SMP Bu. Oh ya SMP, berarti Umur 16 tahun. 16 tahun, berarti 3 SMP ya? Iya Bu. Oh 3 SMP. Biasanya Ade Ragil kalau per harinya itu berapa sih rokoknya yang biasa dihisap? Kisaran Berapa batang? 24 batang deh Bu. Oh 24. Nah, Daragil kan tadi bilang kalau misalkan Daragil ini sudah merokok sejak 5 tahun yang lalu. Nah, dari 5 tahun yang lalu ini, Daragil pernah nggak sih mencoba untuk berhenti merokok? Nah itu Bu, kemarin saya sempat berhenti ngerokok gara-gara saya punya penyakit juga dari paru-paru saya. Dan nggak bertahan lama sih Bu, cuma bentar aja. Penyakit itu udah mulai membaik, nah itu aku ngerokok lagi. Jadi udah ketergantungan gitu loh Bu sama rokok gitu. Sih niat Daragil untuk berhenti merokok? Iya Bu, sebelumnya kan saya sudah mendengarkan materi Ibu yang ke kampus saya. Nah, saya tertarik gitu Bu, mau berhenti pelan-pelan untuk merokoknya agar penyakit saya tidak lebih parah lagi Bu dari kejadian yang sebelumnya gitu Bu. Oh gitu, wah. Saya bangga banget sama Daragil karena Daragil ini sebenarnya udah punya niat untuk berhenti dari merokok. Nah ya Bu, caranya ya Bu. Oh, jadi ada lagi mau tahu ya gimana caranya untuk berhenti merokok. Nah, sebenarnya Ibu ada 3 cara ada lagi di sini.
Nah, untuk berhenti merokok sendiri, yang pertama itu bisa dengan cara berhenti seketika, yang kedua bisa dengan cara penundaan, dan yang terakhir ini bisa dengan cara pengurangan. Untuk saya yang cocok caranya yang mana ya Bu? Oke, sini dulu ya sedikit dari cara-cara yang tadi udah Ibu sebutkan. Untuk cara yang pertama itu ada cara berhenti seketika. Nah, jadi di sini ada ragil misalnya. Hari ini ada ragil boleh untuk merokok berapapun batang yang ada ragil mau. Tapi keesokan harinya ada ragil tuh sama sekali nggak boleh merokok gitu. Nah, sebenarnya cara ini cukup efektif loh bagi beberapa orang, tapi mungkin untuk perokok berat itu agak susah rasanya karena biasanya itu juga membutuhkan bantuan tenaga medis untuk menghilangkan efek kecanduan dari rokok tersebut. Gimana, nyambung nggak? Nyambung sih Bu, mungkin ada cara lainnya Bu? Oke, kita masuk ya. Untuk cara yang kedua itu ada cara penundaan. Nah, caranya ini ada ragil harus menunda untuk mengisap rokok pertama secara 2 jam setiap harinya dari hari-hari yang sebelumnya. Nah, misalnya ada ragil ini biasanya mengisap rokok di jam 7 pagi. Berarti di hari pertama ada ragil mulai berhenti merokok, ada ragil itu mengisap rokok pertamanya itu di jam 9 pagi. Di hari kedua ada lagi mengisap rokok di jam 11 pagi sampai hari selanjutnya gitu. Nah, untuk cara yang ketiga, kita masuk ya cara yang ketiga. Untuk cara yang ketiga itu ada cara pengurangan ada ragil. Nah, caranya ini adalah jumlah rokok yang ada ragil hisap setiap harinya itu harus dikurangi secara berangsur-angsur dengan jumlah yang sama sampai 0 batang dalam waktu yang ada ragil tentukan. Nah, misalnya ada ragil mengisap rokok kan setiap hari berapa batang tadi? 24 batang 24 batang ya, oke. Nah, di hari biasanya kan 24 batang. Nah, di hari pertama ada ragil mulai berhenti merokok, ada ragil itu harus mengurangi jumlah batang rokoknya. Biasanya dari 24 batang itu dikurangi misalnya menjadi 21 batang di hari pertama. Di hari berikutnya dikurangi menjadi 18 batang, di hari berikutnya lagi 15 batang sampai 0 batang. Gitu ada ragil gimana? Kira-kira ada lagi cocok yang mana nih dari 3 cara yang tadi Ibu sebutkan? Gimana ya Bu? Kayaknya yang pertama nggak bisa deh Bu, soalnya udah ketergantungan juga. Nah, takutnya aku malah jadi stres gitu Bu. Mungkin dengan cara yang kedua dan ketiga itu bisa aku pikirkan sih Bu. Oke, sebenarnya untuk cara yang kedua ataupun ketiga itu sama-sama baik, tapi coba ada lagi pikir-pikir lagi gimana nih nyamannya lebih baik menunda untuk mengisap rokok atau mengurangi jumlah batang rokok yang ada lagi hisap gitu. Gimana ya Bu? Kayaknya lebih baik yang pengurangan ya Bu. Soalnya kan aku habis makan terus langsung ngerokok ya Bu ya. Kan ngerokoknya juga aku tiap habis makan tuh ngerokok 2 batang. Mungkin kali ini aku bisa ngerokoknya dikurangin jadi 1 batang habis makan gitu ya Bu. Boleh banget kalau misalkan ada lagi yang merasa cocok dengan cara yang ketiga yaitu cara pengurangan tadi gitu. Jadi ada ragil bisa mengurangi jumlah batang rokok yang ada ragil hisap di mungkin di setiap sela-sela kegiatan. Biasanya mungkin ada ragil kalau misalkan habis makan 2 batang per hari. Nah, ada ragil dikurangi biar tuh kayak misalkan pakai 1 batang aja, jangan sampai 2 batang gitu. Gimana? Iya Bu, mungkin bisa saya terapkan ya Bu. Iya. Oke, mungkin Ibu jelaskan lagi ya sedikit lagi biar ada lagi lebih jelas. Tunggu ya. Nah, oke. Dari kalender ini kan sekarang itu ada di tanggal 25 Desember ya ada ragil. Nah, di tanggal 25 Desember ini ada ragil itu biasanya ada 24 batang. Nah, karena besok ada ragil itu baru mulai untuk berhenti merokok. Nah, di tanggal 26 ini ada ragil mengurangi dari 24 itu menjadi 21 batang. Oke? Iya Bu. Oke. Di tanggal 27 ada ragil mengurangi menjadi 18 batang. Oke. Kita hitung ya sampai di 0 batang, yaitu sekitar ada di tanggal 1 Januari gitu. Gimana ragil, siap nggak? Gitu ya Bu. Tapi kayaknya agak sedikit susah sih Bu. Gimana, ada cara tips lain nggak Bu ya?
Oke, untuk tips lainnya sebenarnya gue ada tips nih, ada lagi sebentar ya. Oke, sebenarnya untuk tips merokok ini ada banyak, ada lagi dari tadi yang tadi itu cara pengurangan, ada lagi juga ada nih tips-tipsnya, yaitu dengan cara menguatkan niat untuk berhenti merokok. Tadi tekadnya dikuatin, habis itu meminta bantuan dari teman ataupun keluarga ada lagi. Jadi ada lagi itu minta dukungan ke teman ataupun keluarga, kayak ada lagi bilang nih ke teman-teman ada lagi, aku lagi berhenti merokok ya teman-teman, jangan ajak-ajak aku untuk merokok lagi gitu. Oke. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu atur target dan juga waktu. Nah, tadi kan ada lagi sudah menargetkan ya, di tanggal 1 Januari itu ada lagi udah nggak merokok lagi. Nah, ada lagi itu harus berkomitmen pada diri ada lagi. Lanjut, untuk yang selanjutnya itu dengan cari kesibukan lain gitu. Jadi ada lagi kan kalau misalnya ada kegiatan, kemungkinan untuk merokok jadi kan jadi berkurang ya, karena ada lagi itu melakukan aktivitas lain gitu. Selanjutnya itu banyak minum air putih, ada lagi jangan lupa, dan jauhi lingkungan yang banyak orang merokok, serta tetap berpikir yang positif. Gitu ya Bu. Jadi saya akan berusaha dan saya akan merubah tekad saya untuk tidak merokok lagi Bu. Wah, bagus sekali. Ibu salut deh sama tekad ada lagi untuk berhenti merokok ini. Nah, jadi gimana? Ada lagi di tanggal 1 Januari yang tadi kita tetapkan waktunya secara bersama-sama, ada lagi bisa nggak sih ada waktu kesini? Ibu pengen lihat nih gimana perubahan ada lagi di tanggal itu. Iya Bu, saya siap. Mungkin ntar di next season mungkin ada perubahan semaksimal mungkin Bu. Oke. Ibu yakin kok ada lagi bisa, asalkan ada lagi yakin, oke? Iya Bu, baik Bu. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, ada lagi bisa langsung hubungi ibu di nomor yang tadi ada lagi hubungin ibu. Iya Bu, siap Bu. Oke, mungkin cukup sekian kali ya sesi dari konseling hari ini. Mungkin next time kita bakal bisa konseling lagi, oke? Oke Bu. Oke. Pamit dulu ya Bu. Iya, nanti ada lagi. Iya, Bu. Sebentar.